Syabdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Bidnillah wa ridallah bil barakah karaman Syabdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Bidnillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Bidnillah wa ridallah Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika panjenengan Nabi mentarinya umat panjenengan Nabi bulannya umat panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika panjenengan Nabi cinta ke umat panjenengan Nabi sayang ke umat panjenengan Nabi welas asih ke umat siang malam mikirkan umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah
bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi. Belok ya Bu? Belok enggak? Kalau duduk sama yang dicinta semakin belok semakin enak. Iya enggak? Iya apa enggak? Asalkan duduk karena duduk karena cinta. Tapi ketika sudah tidak ada cinta, jangankan di tempat blok begini, di hotel panas rasanya. Bener apa bener? Bener apa enggak itu? Orang Cigudeg memang luar biasa. Luar biasa biasa di luar, biasa ngampar. Inilah wujud cintanya kepada Rasulullah, wujud cintanya kepada Islam. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Cigudeg. Kiainya ada apa enggak? Ustadznya ada, RT-nya ada, Pak Lurahnya ada, janda ada. Mana ngacung? Ini kiai biar seger, coba ngacung yang janda. Tapi perawan ada perawan banyak, berarti lengkap. Ayah cerita sedikit saja ya. Nanti pikir dulu, nanti kiai kita, guru kita Ustadz Purwadi yang isi ya. Agama itu maju kalau semua itu kompak. Betul nggak? Ini pesantren, dengerin ya. Ini pesantren bisa nggak maju kiai sendirian? Bisa apa tidak? Tidak. Ini pesantren bisa nggak maju kalau santri saja? Ini pesantren bisa nggak dibangun kalau nggak ada orang kaya yang dermawan? Jawab dong, bisa apa enggak? Nggak bisa. Betul nggak? Ini pesantren bisa nggak ada pengajian semacam ini kalau tidak ada orang yang awam? Bisa? Tidak. Andaikan yang duduk di tempat ini semua paham agama, andaikan semua yang duduk di tempat ini adalah orang-orang cendekiawan ilmu, saya yakin malam ini kiai ngomong, kiai satiri, kiai syuhada, termasuk ayah alaihim, yakin saya ngomong hanya dengan rumput. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi inilah majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Guru saya pernah menyampaikan, kata guru saya, dan jadilah kiai lautan. Ngerti maksudnya? Jadilah kiai lautan. Kenapa harus jadi kiai lautan? Karena ketika
masuk ke dalam lautan senajis apapun tetap akan menjadi suci. Betul apa betul? Betul apa betul? Pemabok datang ke majelis zikir, jadi bagus apa tidak? Jadi bagus apa tidak? Pelacur datang ke majelis zikir, bagus apa tidak? Tukang ngadu ayam, ada tukang ngadu ayam? Ayam wahai di Cigudeg. Tukang ngadu ayam masuk ke majelis zikir, jadi bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Banser masuk ke majelis zikir, kumpul sama kiai, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Kiai, ustadz, ulama duduk bersama berzikir di majelis zikir, indah apa tidak? Sekarang dibalik. Sekarang dibalik. Banser, sorry bos, yang katanya pembela kiai, betul nggak? Banser yang bajunya roreng, entah jawara entah gaya itu. Ntar diberi tahu tenangnya kan. Lereuy. Banser yang harusnya mengawal pengajian, duduk bersama kiai, lalu tiba-tiba ada di warung remang-remang, bagus apa enggak? Banser tai namanya itu. Betul apa betul? Iya. Kiai yang harusnya duduk di pesantren, duduk di musola, duduk bersama dengan umat, takarruban ilallah, lalu dia meninggalkan majelis zikir, lari dari majelis zikir, tidak suka dengan majelis zikir, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Tidak. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah kiainya, kiai baik malam ini duduk di tempat ini, tepuk tangan. Banser yang datang, banser yang baik, betul. Janda yang datang, janda yang baik. Maka wahai para duda, dengarkan aku berbicara. Ada duda? Engkau tak perlu takut dengan jodohmu, karena di tempat ini masih banyak randa anu balager. Seeranda anu balager. Kenapa saya katakan balager? Non balager teh. Baik, karena janda di Cigudeg mau duduk bersama para kiai, mau berzikir kepada Allah. Hidup janda. Hidup janda. Iya can ngaji can, kiai punten, can ngaji. Dia mah keur tatalu we heula. Dibandingkan janda di tempat ayah, Bu. Bu. Janda di tempat ayah, begitu suaminya masih hidup, dekil kayak ayam kecebur. Waktu belum jadi janda. Kenapa ayah kok bisa dekil? Suaminya medit. Gak pernah dibeliin bedak, gak pernah dibeliin lipstick, gak pernah dibeliin baju. Bener gak? Dekil. Tapi ketika suaminya meninggal, luar biasa, janda di kampung ayah mendadak menor. Berarti kata saya, Bu, ternyata ibu jadi janda lebih baik ketimbang punya suami dekil. Janda yang mendatangkan barokah. Hidup janda. Ya ingin karanda-randa sih ya. Jigana gigireun uing ya nunyangan. Terima kasih buat Banser, terima kasih buat para kiai, para tokoh, para ulama, para asatid. Ngomong-ngomong udah salam belum ya? Belum.
Astagfirullah. Poho Kiai. Sesuai salamnya makmu sama Kiai Satiri menang begitu ya. Datang randa wae salam encan. Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Ya udah nggak panjang-panjang lah, mukadimahnya saya makmum aja. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Sohibul Ma'had Ananda Kiai Purwadi sebagai pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah. Tepuk tangan dong. Walaupun muda tetap kiai. Kok bisa ayah? Bisa. Karena ketika orang itu sudah punya santri, punya pesantren, diikuti jamaah, walaupun muda tetap itu kiai. Kok nggak ada tepuk tangan? Pelit amat itu. Iya apa enggak Bu? Salah enggak ayah ngomong? Syarat jadi kiai punya santri. Bagaimana dikatakan kiai lamun tegablek? Santri. Bener enggak itu? Karena yang manggil kiai siapa? Iya santri. Maka saya bangga, alhamdulillah penerus pemuda di tempat ini lewat Kiai Purwadi dan reng-rengan dan jajaran semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah. Ilmunya manfaat. Amin ya robbal. Saya pernah sampaikan membangun sesuatu itu tidak mudah. Betul Bu? Pengen punya pondok itu nggak gampang, nggak gampang. Tapi lebih tidak gampang lagi memerawat dan mempertahankannya. Banyak rampok dan penyamunnya, sedikit teman lebih banyak lawan. Itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Sedikit orang yang mendukung, lebih banyak orang yang memusuhi. Sedikit orang yang senang, lebih banyak orang yang iri. Itulah konsekuensi dari perjuangan. Namun engkau yang sedang berjuang di jalan agama, teruslah engkau istiqomah. Jangan menyerah. Masukkan di dalam hati dan pikiranmu cukup la ilaha illallah khairihi wa syarrihi minallah. Orang cinta kepadamu bukan karena kamu hebat. Orang cinta kepada kamu bukan karena kaya. Orang cinta kepada kamu bukan karena ilmu kamu tinggi. Orang mencintai kamu bukan karena kamu orang yang punya pengaruh. Cinta hanya membutuhkan cinta. Cinta tidak membutuhkan apapun. Sama seperti jamaah manaqib yang duduk malam hari ini. Kalau melihat tempat, mustahil ibu mau duduk di tempat ini. Betul apa enggak? Apalagi yang datang cuma model ayah seperti ini. Tapi karena di hatimu ada cinta, kamu sudah tidak pedulikan tempat yang kau duduki. Kamu sudah tidak peduli lagi tempat blok seperti apa. Kenapa? Karena di hati kamu ada cinta kepada Rasulullah. Karena di hati kamu ada cinta kepada pesantren As-Siddiqiyah. Blok hanya tinggal bedok, tapi kebahagiaan yang kalian rasakan. Saya sampaikan kepada kalian, siapa yang duduk di tempat ini karena Allah, tidak mencari apapun, tidak mencari pengaruh, tidak mencari pangkat, tidak mencari materi, tidak mencari kedudukan. Engkau datang ke tempat ini karena Allah. Semua jamaah yang hadir wajabat rahmati, wajib mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, orang kalau sudah mendapatkan rahmat, apa itu rahmat? Lain mang rahmat tukang bakso lain. Tukang cilok. Berarti bener uing beda saeutik. Oh tukang naon? Rahmat. Ya. Ketika orang sudah mendapatkan rahmat Allah, bukan hanya kekayaan yang didatangkan jasmaninya,
Bukan hanya kekayaan jasmani yang kamu dapatkan. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, hatinya akan diberikan luas dan bahagia dari Allah. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Walaupun masih ingat lagunya? Pagi makan, sore tiada, takkan luntur cintaku padamu. Walau tempat belok, justru aku suka. Ini luar. Cinta adalah sebuah anugerah, dan cinta adalah ruh di dalam kehidupan. Kamu tidak akan bisa lulus ibadah kepada Allah kalau ibadah kamu tidak didasari dengan cinta. Betul apa enggak? Kamu tidak akan pernah senang dengan sholat. Kamu tidak akan pernah senang dengan pengajian. Kamu tidak akan pernah senang belajar apapun kalau di hati kamu tidak ada cinta. Cinta, cinta, dan cinta. Karena adanya langit dan bumi ini semuanya dikarenakan karena rasa cinta pasti pada makhluk takkan hilang terus sampai renungkan itu. Mana ayah buktinya? Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Tidak akan ada bumi seisinya ini melainkan karena aku menciptakan engkau wahai Muhammad. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kiai eueuh, malaikat eueuh, jin komodei. Betul? Langit tidak ada, apalagi nenek-nenek. Semua itu ada karena ada cintanya Allah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad. Iya. Makanya dengan peringatan maulid, peringatan khol, zikir manakib, ini adalah bukti rasa syukur kita karena Allah telah menciptakan manusia yang istimewa, Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tanpa Rasul gak ada aturan. Betul apa enggak? Kenapa gak ada aturan? Gak ada agama. Betul apa betul? Karena agama itu sendiri adalah aturan. Betul? Dengan adanya Muhammad wanita jadi terhormat. Dengan adanya Muhammad orang miskin naik derajatnya. Betul? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala tu'amil. Bu. Rasulullah itu manusia seperti kita, tapi mendapatkan keistimewaan dari Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhshifu na'lahu wa yarqa'u shawbahu wa yahlubu satahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin syariyah. Sama seperti ibu. Bu, kenapa anak yatim dititip oleh Rasul? Bayangin sedikit saja ya. Ketika dalam perut ibunya ayahnya meninggalkannya. Betul apa enggak? Ini saya ajak sampean supaya tambah cinta kepada Rasul, bahwa Nabi yang selama ini kita muliakan, ketika disebut namanya anak-anak bendera dikibarkan, wahai anak-anakku yang aku cinta. Rasulullah begitu dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya. Begitu lahir ditinggal oleh ibunya di usia 5 tahun. Betul?
ditinggal oleh kakeknya, hidup terlonta-lonta, menjadi anak yatim, menjadi orang yang miskin, sehingga ini perjalanan ruhani baginda Rasul. Saking cintanya, saking menderitanya menjadi orang miskin, saking menderitanya jadi anak yatim, maka orang disebut pendusta agama ketika tidak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Makanya alhamdulillah kemarin ada santunan di tempat ini. Betul? Betul? Mudah-mudahan bisa tiap minggu kita nyantunin anak yatim walaupun satu orang. Amin ya Rabbal. Makanya kalau ada anak yatim masukin saja ke pesantren Asyidikiyah ya. Masukin saja ke sini, nggak usah pikir biaya mau dari mana, masukin saja. Minimal dalam hidup kita pernah berjasa menolong satu orang saja anak yatim. Mungkin banyak kita tidak mampu, satu saja kita perhatikan, semoga mendapatkan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju Bu? Setuju Bu? Jangan kita makan enak-enakan, hasil sawah berlimpah, padi banyak, usaha banyak, bisnis di mana-mana, duit banyak, tapi nggak pernah nengok ke kiri dan ke kanan. Ngakunya umat Islam, ngakunya santrinya Asyidikiyah, ngakunya jadi jamaah manakib, tapi tidak ada kepekaan sosial. Di mana cintamu kepada Rasulullah? Betul apa enggak? Islam ini bukan sebuah seremonial yang selalu bikin acara semacam ini, tapi yang paling terpenting bagaimana besok Cigudeg menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hasil dari pengajian makmur Islam di tempat ini. Yang pelit jadi dermawan, amin. Yang pelit jadi dermawan, amin. Yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, betul? Yang tadinya senang menggunjing orang, besok berhenti menjadi orang yang penyayang kepada orang. Inilah kalau acara ini mendapat berkah, saya yakin besok setelah acara ini, tempat ini akan berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma. Ayo luruskan niatnya ya. Siap? Luruskan niatnya. Apa yang saya cari, apa yang sampean cari di tempat ini? Tausiah sudah banyak disampaikan mungkin oleh para kiai di tempat ini setiap minggu, betul nggak? Di masjid, di musola, jenengan semua sudah terbiasa mendengarkan nasihat dan tausiah dari para kiai. Lalu untuk apa juga malam ini kita datang? Kita datang kepada Allah, bukan nemuin sembara. Bener apa enggak? Bukan nemuin sembara. Tapi kita duduk di tempat ini, kata Kiai Satiri tadi, ilahi anta maksud, Allah yang kita maksud. Semoga pulang dari tempat ini mendapat rahmat dari Allah. Wajabat mahabbati, wajib mendapat cintanya Allah. Wajabat duproni, wajib mendapat ampunan. Jamaah, tukang buah, tukang cai, naon deui tah? Banser, terus naon deui? Tukang baso datang ke tempat ini niatnya lillah billah rasul bir rasul. Anda pulang dari tempat ini bagaikan bayi yang tak punya dosa. Amin Allahumma. Bersih semua. Maka ketika duduk di majlis zikir semacam ini, ayo luruskan niatnya hanya kepada aku duduk didudukkan oleh Allah. Aku bisa berbicara, Allah yang menghendaki aku bicara. Aku bisa melihat, Allah yang memberikan nikmat aku bisa melihat. Betul? Aku bisa punya ilmu, Allah yang memberikan ini ilmu. Aku bisa nyumbang acara ini, Allah menitipkan harta kepadaku untuk diberikan kepada sumbangan di tempat ini. Punya siapa semua? Punya siapa semua? Jawab ya. Denyut nadiku karena Allah. Jawab ya. Denyut nadiku gerak langkahku. Terus apa lagi? Desah nafasku, hidup matiku, kena dia.
Ulangi ya. Denyut nadiku karena dia, detak jantungku karena dia, gerak langkahku hidup matiku karena dia. Dianya siapa? Dianya siapa? Allah. Bawalah Allah di dalam kehidupanmu. Kalau kamu jadi orang kaya, akan menjadi orang kaya yang bahagia. Kalau kamu jadi kiai, akan menjadi kiai yang bahagia. Kalau kamu jadi orang miskin, jadi orang miskin yang bahagia. Karena kaya dan miskin itu dua-duanya adalah pakaian. Bagaimana kita merasakan itu ada Allah dalam dirinya. Miskin tidak ada masalah. Miskin no problem. Karena miskin hanyalah sebuah pakaian. Jadi engkau yang miskin jangan takut dengan kemiskinan. Gak usah malu dengan kemiskinan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan kemiskinan. Miskin adalah anugerah pemberian Allah. Bodoh adalah anugerah pemberian Allah. Kamu gak perlu malu karena kamu tidak bisa ngaji. Kamu tak usah malu karena kamu menjadi orang yang tak bodoh, tidak tahu ngerti agama. Cukup kamu bersyukur ditakdirkan menjadi orang bodoh, bersyukur ditakdirkan menjadi orang miskin. Sadari bahwa miskin dan bodoh pemberian Allah, maka kamu hidup akan bahagia. Alhamdulillah. Enak terus pokoknya ya Bu ya. Bu, ayah mau tanya nih, setiap ayah kesini pernah nggak ayah merengut? Senyum terus kan? Ibu tahu nggak saya nggak punya duit? Ngerti gak maksud saya Bu? Ngerti gak maksud saya? Jadi kalau ibu punya kesusah tuh jangan kelihatan orang dong. Dikir malam Selasa tiap minggu, nyerita susah kemana-mana. Ada yang begitu? Mana orangnya? Warna naon jilbabna? Hari pikir la ilaha ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin ya hadiyu ya khabiru ya mubin ya kafiyu ya ghani ya fatahu ya razak ya kafiyu ya ghani ya fatahu ya rozak. Ngeluh majalan wae teboga duit salaki dicarekan maonah biasa nusok itu mah ayah. Ari dikir jika nu heueuh la ilaha illallah ya hayu ya qayyum ya hayu teboga duit salaki dicarekan maonah hah? Nggak punya suami? Alhamdulillah. Tapi uing dicarekan ku salakina. Bingung kesini bingung kesana di mana-mana manggika di kebon bingung di imah di majlis hirup lobaka bingung terus kunaon bingung telengit-lengit panyakitna henteu syukur panyakitna henteu paham. Sekali deh kalau tertunduh. Di sini bingung, di mana-mana bingung, di rumah bingung, di majlis kunaon bingung telengit panyakitna ukur hiji karena bingung dibawa-bawa. Ya kemana we ngomong lagi? Nyari kumaha teh bingung, orang bingung dibawa, bener gak Bu? Pikiran mawa bingung, ka masjid mawa bingung, ka sawah mawa bingung, di majlis mawa. Kira-kira ka mana-mana mawa bingung, bingung leungit apa moal?
Ari jelema bingung hirup ngeunah apa henteu. Jelema bingung hirup ngeunah apa henteu. Lamun geus nyaho bingung teu ngeunah kunaon ce odah dibawa-bawa. Bener apa benar? Bener apa benar? Lagi di sini pusing, di sana pusing, di mana-mana orang pusing, di majelis pusing, di kebun pusing, di mana-mana loba pusing, kunaon pusing telengit-lengit karena pusing dibawa, karena pusing nggak duit, pinteran orang dia. Aduh, alhamdulillah. Itu Bu penyebabnya mah dibawa, nyawa pusing dibawa, nyawa berat digendol wae. Lamun geus nyawa eta berat rek kunaon dibawa, atuh da kumaha aya cenah milu wae. Miluna mah resepen ka ceodah. Lamun pusing teresepen, bingung teresepen mah mal milu. Betul apa betul? Kunaon cenah pusing jeung bingung dibawa-bawa karena dicaritakeun wae. Jadi bingung jeung pusing teh kageeran Bu. Awas ibu-ibu, lamun dipuji geer teu? Ibu-ibu dipuji geer teu? Sarua bingung jeung pusing ge karena ku ibu disebut jadi bogoheun. Alhamdulillah cek bingung teh ya. Maonah mah cenah nyebut-nyebut uing wae. Ah uing merek milu we cenah jeung ceonah tuh. Coba napa Bu pusing bingung teh dipiceun ieu mah bingung. Assalamualaikum, waalaikumsalam kata ibu. Siapa kamu? Saya bingung. Arek naon datang ka imah uing, arek namu kalah dibere teh manis. Kalah disiapun tempat sare, disuguhan dahar, kira-kira bingung mangkat apa moal? Mangkat apa moal? Kumaha carana ngara bingung teu betaheun, usir buru-buru. Bingung, kamu adalah kawan saya. Tapi mohon maaf, tidak ada tempat bagimu wahai bingung. Silahkan datang saja ke Pak Amil. Alhamdulillah. Bu, orang pikir tuh nggak akan pernah bingung. Percaya nggak ini? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi wiridan. Waduh, tasbih diputar-putar. Tasbihna nu segede pamijahan. Mun beak 5 unggal puting. Ilallah, la ilaha illallah. Eta mulai zikir sia aral. Aya nu kitu di dieu aya. Nu mana jelemana? Masya Allah, Kiai sugan teh keur wiridan. Jam 1 peuting asup ka masjid. Ieu jelema cenah rek zikir ka Allah. Puguh keur diteangan ku kolektor. Isukan setoran motor can dibayar. Minjem ka tetangga teu dibere, minjem ka mitoha nu kamari ge can kabayar. Tungtungna lumpat ka masjid boga tasbih hiji-hijina. Alus ari la ilaha illallah nama ngeun aralna ieu hanyakal. Paham apa paham? La ilaha, mimiti mah launan. Bari ceurik da butuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bari ceurik kerbut. Dilali lamun pikiran teu manggi wae jalan. Teu manggi wae sugan meureun ngucapkeun la ilaha illallah teh aya injeumeuan tatangga ke saha meureun? Ilallah, la ilaha. Teu kapangdi we makin kesel. Ilallah, ilallah. Hancur apa hancur? Ieu ngaharti apa teu, Bu? Kaharti apa teu? Ayah boleh gak cerita? Jadi supaya nggak bingung, mau tahu?
Supaya nggak linglung, mau tahu? Biarin dicerita diulang-ulang sama ayah ya, setiap pengajian. Di zaman Nabi Sulaiman ada orang linglung, bingung, teu pernah rasa syukur, kieu salah gitu. Salah. Sarua jeung orang Cigudeg sawareh, tapi henteu kabeh mah sawareh. Nyawah salah dagang, ojek salah bisnis. Pokoknya bener nawe Allah teh. Akhirnya manehna kepikiran rek silaturahmi cenah. Ka mana? Ka bumina Nabi Sulaiman. Rek naon? Mau menanyakan perihal soal rezeki. Kira-kira rezeki uing teh aya di mana? Dagang baso apa dagang cilok? Dagang buah teu payu, dagang cilok loba teuing nu dagangna, dagang es hujan malulu. Rek nanya ka Ustad Purwadi gitu zaman ayeuna mah. Ya, rek nanya ka Ustad Purwadi. Akhirna tileuweung tiluhur itu lumurna untuk kamar baheula uing jawa lempang ka ditu. Ustad nyiksa panitia eta. Kababakan deh. Bener Kang. Lah simpuring lempang ti ka ditu Kang. 2 kilo mah ya meureun. Mending di baturan ku anu geulis mah meureun mal karasa. Eta asal katingcek tai sapi deui, tai sapi deui. Tai kebo, bener gak? Demi cintaku padamu, tai kebo tak jadi masalah. Demi cintaku padamu, ke gunung. Ya, ini tong dituliskeun teu apal deui kita. Harupna doang apa da lain penyanyi. Terusin kan nih? Ini orang bingung ceritanya nih. Akhirnya dia ngelewatin sebuah hutan menuju ke rumahnya Nabi Sulaiman alaihi. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seekor macan. Ya. Assalamualaikum kata macan. Waalaikumsalam. Bari ka mana Ustaz Jajang? Dia nuker bingungna Ustaz Jajang. Kapangi macan di panitia kajun panitia mah diomong ge. Zaman naon ieu da nyaho dibayarnya henteu aing ngomong ieu. Ya bener apa enggak? Di kebun sawit ketemu dengan macan. Assalamualaikum, kita Jajang mau kemana? Mau ke Nabi Sulaiman, mau ke tempat Ustadz Purwadi. Itu aja lah, anggap gampang ya. Orang NU nih buat ngarang-ngarang cerita nih gampang. Yang penting ada hikmah. Yang penting ada hikmahnya. Setuju Bu? Kalau begitu sampaikan salam saya kepada Nabi Sulaiman. Kata macan, saya sudah beberapa hari ini tidak bisa makan. Tidak ada makanan yang bisa saya makan. Tolong tanyakan di mana adanya makanan saya. Baik, kata Ustadz Jajang. Nanti saya tanyain ke Ustadz Purwadi. Jalan terus, mapai jalan satapak, ngajuk-juk ka Ustadz Purwadi. Teka rasa capena sabab otak keur linglung. Hujan angin dordar gelap henteu aya keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing. Tepuk tangan atuh tong saya mah. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju. Rek neangan sarean supaya tereh beunghar sugan tea moal gagal beungharna teu datang-datang balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayang. Tenang Bu, bisa ya. Terus di tengah perjalanan ketemu lagi dengan seekor ular. Ustaz Jajang mau kemana? Mau ke tempat Kiai Purwadi. Mau ngapain? Mau nanyain rezeki saya tuh ada di mana. Ya.
Akhirnya kata ini ular, tolong sekalian sampaikan salam saya kepada Kiai Purwadi. Saya tidak bisa jalan, sudah lama saya lumpuh. Apa penyebabnya? Tolong tanyakan. Baik, saya tanyakan. Singkat cerita, berjalan terus sampai di tengah hutan ketemu dengan kerajaan yang bangkrut. Nyaw kerajaan bangkrut. Amun di dia mameureun aya pesantren bangkrut gitu we lah. Pesantren bangkrut, kiai mah aya, bangunan aya, santri jamaah tibang lalai we eusina jeung sereungit. Ada yang begitu. Nah, ya udah sekalian kata raja, sampaikan kepada Kiai Purwadi, tanyakan kenapa kerajaan saya ini bangkrut. Baik, saya tanyakan. Sampailah ini orang ke tempat Nabi Sulaiman. Ditanya. Setelah itu, ada keperluan apa kamu datang ke sini pulang? Saya datang ke tempat ini, wahai Nabi Sulaiman, saya ingin menanyakan di mana rezeki saya. Kata Nabi Sulaiman menjawab, rezeki kamu ada di hadapan kamu. Ada di mana, Bu? Ayah di mana, Bu? Rezeki orang ayah di mana? Hareupeun. Tah Kiai dahar jeruk. Tah ieu cau Kiai mangga. Karena rezeki orang ayah di hareupeun. Ulah neangan jeruk deui udah eueuh ieu. Nginum anak ngeuing beda ieu, beruang. Anu Nabi Sulaiman, tadi ada salam dari seorang raja. Apa katanya? Kenapa kerajaan saya bangkrut? Kenapa pesantren saya nggak ada jamaah? Kenapa nggak ada santri? Oh, sampaikan sama raja itu, kenapa kerajaannya bangkrut? Dikarenakan dia bohong. Baik, saya tanyakan, saya sampaikan. Tadi juga ada salam dari seekor ular. Sudah lama dia tidak bisa berjalan, dia lumpuh. Kenapa? Karena di dalamnya ada mutiara. Ketika mutiara ini dikeluarkan, maka dia akan berjalan seperti biasa. Lalu tadi ada pertanyaan juga dari macan. Di mana makanannya katanya? Karena selama ini tidak ada makanan yang bisa dimakan. Sampaikan kepada macan itu, kata Nabi Sulaiman, rizkimu, makananmu ada di hadapan kamu. Baik, pulanglah nih orang yang nggak pernah syukur, boga pamajikan, ningali pamajikan batur. Bener apa bener? Boga santri, ningali santri batur. Boga kebon, ningali kebon. Boga sawah, ningali sawah. Ini orang nggak bersyukur. Orang kalau nggak bersyukur, Bu, wala in kafartum inna adabi. Lain nunah kalau disiksa ku Allah. Naudzubillahi min. Akhirnya ketemu dengan raja, wae pulan geus ditepikeun. Udah. Apa kata raja? Kalau kamu ingin bangun ini, kerajaan kamu ingin bangkit kembali, kamu jangan bohong. Nangis ini raja. Kenapa dia nangis? Saya sadar selama ini saya bohong. Aslinya saya bukan raja, tapi saya ini bukan raja, tapi ratu. Saya teh awewe, lain lalaki, ngendandan segara. Sarwa jeung ibu-ibunya. Bu, sarwa teh jeung ibu-ibu. Sok ngatur tara ka salaki. Oh, sok ngatur tara ka salaki. Sok nyarekan tara. Ayo siap. Oh, sok apa tara? Ibu tahu nggak suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga, imam dalam rumah tangga. Kunaon ibu jadi lalaki? Ayo siap. Ayo siap. Matak wajar hirupna bingung jeung pusing. Soalna kodrat awewe nya awewe, kodrat lalaki nya lalaki. Awewe tong hayang jadi. Mau galakan manehna. Orang Cigudeg. Bijah. Salaki mah tiba ngomong mah, duit teh ulah boros-boros. Urang ieu hirup keur paceklik. Manehna mah ngaberebet aya mah 2 lembar mah. Bapak mah teh nyaho sih. Anak bayaran sabaraha? Listrik sabaraha? Bener gitu, Bu? Encan jilbab itu setoran can bayar, encan motor. Coba papa jadi aku, sakitnya di sini, Pak. Sakitnya di sini. Ada yang begitu, ada. Lalaki apa wewe? Hoyong berkah.
hoyong makmur rumah tangga, rizki lancar. Kade tong jadi rajanya di imah. Ibu tetap adalah sebagai istri, suami adalah raja di rumah. Osok balik disadiakeun makan salaki. Osok tara. Osok apa tara? Kumaha lamun salaki keur dahar di baturan apa teh nyopot sorangan? Tah eta penyakit nama geuning kiai. Geuneh ngaji mah kadang-kadang ngaji luhur teh nu probabi poho sia mah. Bener apa bener? Apa dasarnya dari sini? Sholat tenang, ngaji tenang. Kalau rumah tangga coba dikira namun keur pasea jeung nu jadi salaki ngeunah apa henteu? Sholat pasea jeung nu jadi pamajikan enak apa tidak? Boro-boro husu, betul apa betul? Ini dasarnya, ya. Bu, tong jadi pan ibu-ibu mah duit lalaki duit ibu duit ibu. Nah gitu. Terus kapan deui jeung saya ngaku dia, ya udah karena saya ini seorang ratu bukan seorang raja, bagaimana kamu kalau jadi suami saya? Karena kebetulan Randa suami saya sudah meninggal, kata ini ratu, kamu jadi raja ya, jadi mimpin kerajaan saya. Apa kata orang ini? Gak bisa. Rezeki saya kata Nabi Sulaiman ada di hadapan saya. Emang derajat. Musrek jadi raja gitu jadi. Kapangi jeung orai gitu dikaluarkeun mutiarana. Begitu dikaluarkeun jeung orai yang manewe cenah mutiarana mah teu bisa cenah. Ieu jelema kumaha ya? Disebutna naon tah? Pinter kebelinger. Tuh diambil buat kamu, bawa aja mutiaranya. Yang penting alhamdulillah saya udah sehat. Cek orai teh. Ah, teu bisa. Da ieu mah cenah da cek Nabi Sulaiman ge rezeki uing mah dihareupeun uing. Kapangi jeung macan kumaha pulang? Di mana cenah dahareun uing teh? Dihareupeun maneh macan tungtungna mah beak digares ku macan. Ngerti apa ngerti? Ini orang tidak Bu, suami yang terbaik bagi ibu adalah suami ibu yang saat ini bersama dengan ibu. Pak, istri terbaik buat bapak adalah istri yang saat ini mendampingi bapak. Percaya apa tidak? Ayah, usaha yang mana yang terbaik untuk saya? Yang sekarang sedang dijalani oleh bapak dan ibu. Hatta itu tani adalah berkah rizki yang terbaik dari Allah untuk bapak dan ibu. Belajarlah bersyukur dan istiqomah. Setuju? Nah barangkali sebelum saya lanjut ya, lanjut apa enggak? Udah aja ya. Jadi ayah nggak bisa lama-lama karena sengaja nih Pak Kiai punten acaranya dibikin cepet karena ayah habis dari sini langsung ke Jawa Tengah sama dikir manakim Syekh Abdul Qadir Jailani. Minta doanya juga ya, semoga di perjalanan diselamatkan karena jamaah seperti ini bukan cuma di Cigudeg, di Jawa Tengah, di Jawa Timur juga banyak. Nah ketika bulan Maulid ada hall, ya ayah harus keliling nengokin saudara-saudara di sana. Gitu, alhamdulillah. Keliling Bu, sama saya keliling. Anggap aja saya mah tukang keliling gitu. Disebutnya apa ya disebutnya? Dan saya mah bukan kiai, bukan. Saya mah santrinya santrinya kiai. Saya bukan kiai tapi saya santrinya kiai. Alhamdulillah karena ikut bersama kiai, sering dekat dengan kiai, jadi rada bau-bau. Asal tom jadi kiai. Alhamdulillah ya, karena saya sering dekat sama kiai aja, jadi saya kecipratan baunya kiai. Ada barokah dari kiai. Udah Bu, cukup ya, ngaji mah seneng, takdiman sami'an wa ato'an kepada guru, mau ngerti mau enggak. Sebagai murid jangan banyak nilai-nilai guru. Naon cenah kiai teh gondrong, naon cenah kiai teh botak. Aya nu kitu dieu. Keune Bu atuh da teu meulikeun sampo ieu rek gondrong ge.
kecuali uing gondrong sampona minta ka orang Cigudeg. Meureun ibu rek protes ge meunang. Rek botak rek gondrong itu urusan pribadi guru orang. Tugas orang sebagai murid duduk mahabbah ngiring ka guru orang. Betul apa betul? Betul apa betul? Kul in kuntum tuhibunallah, kata Kiai Suhada tadi. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kun ma Allah ari bisa. Jadilah kamu orang yang bersama Allah kalau bisa kenal ibu ke Allah, kenal ke Allah. Kalau bisa ya silahkan kamu menjadi orang yang bersama dengan Allah. Tapi saya dan kamu ini bukan orang-orang yang kenal kepada Allah, maka ikutlah bersama orang yang bersama dengan siapa beliau? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah dzurriyyah Rasulullah yang sampai ruhaninya kepada Allah. Ikut, bukan mendewakan Syekh Abdul Qadir, bukan minta kepada Syekh Abdul Qadir, awas jangan salah paham. Tapi kita hanya bermahabbah wabtagu ilaihil, hanya berwasilah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perkara minta tetap kepada Allah. Gitu, paham jenong? Jenong paham? Minta tetap kepada Allah. Eta mah cenah naon? Cenah musyrik minta kasih Abdul Qadir bisi kawas di Bekasi. Tapi insya Allah di tempat ini mah nggak ada. Alhamdulillah. Kita tidak minta ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita tetap minta kepada Allah. Namun saya sadar, kita semua ini sadar, bukan orang yang kenal kepada Allah, maka kita nyantel kepada ulama, kita nyantel kepada guru, kita ikut kepada orang-orang yang mahabbah, cinta kepada Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, maka kita pun akan sampai kepada Alhamdulillah. Supaya dibukakan oleh Allah rahasia hidup. Ketika kita rahasia hidup belum tahu bu keblinger. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Betul? Betul? Bagaimana kita akan menghamba kepada Allah, bagaimana kita akan ibadah kepada Allah, bagaimana kita akan cinta kepada Allah, sementara kita tidak tahu punya tugas apa Allah menciptakan saya dan sampean semua ini. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ngabdi, untuk ngaulo. Betul? Ibarat dunia ini adalah satu buah perusahaan. Karyawan kerjanya beda-beda apa enggak? Beda-beda apa enggak? Ada yang jadi supervisor, betul? Ada yang jadi manajer, ada yang jadi direktur, ada yang jadi operator, ada yang jadi security, ada yang jadi OB, betul? Ada yang jadi driver. Tapi siapapun dia, ketika kerja di satu buah perusahaan itu, berarti dia itu karyawan perusahaan tersebut. Paham? Paham? Jadi saya dengan kisah diri sama ustadznya, sama kiainya, tapi tugas berbeda. Paham apa enggak? Tepuk tangan. Ibu tahu polisi? Tahu polisi? Polisi ada yang bagian satlantas, betul apa enggak? Tapi pangkatnya sama-sama polisi. Ada yang bagian bagian kantor, ada yang bagian itu yang di jalan apa? Iya satlantas. Ada yang bagian narkoba, bener nggak? Bareskrim ya Pak Bobo. Ketika yang bagian narkoba ini ada sabu-sabu, tahu sabu-sabu? Bubur gitu ya bubur. Terus tong-tong pusing-pusing. Ketika ada sabu-sabu, ini bagian narkoba dicolek sama dia. Ini sabu apa bukan? Begitu dicolek, dimakan. Ketahuan sama komandannya, dipecat apa enggak? Enggak. Dipecat bagaimana? Tugas dia. Paham apa paham? Tapi ketika bagian satlantas, bagian di jalan, coba-coba dia nyobain sabu alaihim, itu dipecat dari polisiannya. Paham apa paham?
Paham maksud ayah? Kiai sama untuk mengajarkan umat, untuk mengajak umat takarrub kepada Allah, untuk mengajak umat eling kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah, tapi cara dan tugasnya berbeda. Berbeda-beda. Paham apa paham? Paham apa paham? Sudah jalanin takdirnya masing-masing. Anu ngawuruk budak takdirna, yuk syukuri bagian ngawuruk budak. Yang takdirnya ceramah kemana-mana, syukuri memang takdirnya ceramah kemana-mana. Betul? Yang takdirnya buka kitab kuning, jago alatnya, jago alfiahnya, jago kitab kuningnya. Yuk manfaatkan itu untuk mengajak umat eling kepada Allah, untuk mengajarkan umat kepada Allah. Saya tugasnya untuk mengajak umat kemana-mana, di mana kakiku melangkah, di situ aku mengajak. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Hei orang Cigudag, eling kepada Allah. Mane pinter dipinterkeun ku Allah, mane beunghar dibeungharkeun ku Allah, mane boga ilmu dibere ku Gusti Allah. Ini tugas saya. Paham apa paham? Setelah kamu senang kepada zikir, senang kepada ulama, ayo ikutin gurunya masing-masing di wilayahnya masing. Kudu ka Cikarang mal minggu ulok ongkos, Bu. Betul apa betul? Karena di tempat ini sudah ada ustadz, di kampung lain juga sudah ada kiai, ikutilah beliau. Lalu takdim di tempat itu, mahabbah di tempat itu, ngabdi di tempat itu. Jangan melihat dia punya pondoknya kayak apa, santrinya seperti apa, bangunannya bagus atau tidak. Selama yang diajarkan adalah kebenaran, mengajak kita selamat dunia dan akhirat, wajib hukumnya kita untuk mengikutinya. Alhamdulillah, wajib. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan harus ikut ayah, bukan harus ikut Kiai Purwadi, ikutilah gurunya masing. Majelis manaqib hanya membangkitkan sebuah semangat agar tumbuh di hatimu cinta kepada Allah dan Rasul, agar tumbuh di hatimu cinta kepada wali dan ulama-ulamanya Allah. Alhamdulillah, kalau udah cinta ngajinya seneng. Paham apa enggak? Enak Bu, ngajinya kalau udah cinta seneng. Wah, jangankan musim panas, hujan enak. Betul, karena sudah cinta. Nah, barangkali sebelum ayah lanjutkan zikir, kita berikan waktu dulu ya, sambil ayah istirahat bari neangan randa. Karena guru kita ini belum ngomong dari tadi ya, guru kita Kiai Purwadi ya wajib biarin bagaimana kayak uing dibayar dia. Pet manehna ngomong wae uing boga panitia cenah gitu, uing boga acara cenah kiai teh uing diberi waktu kan gitu ya Bu, benar Bu? Yang enggak begitulah, paling tidak harus menyapa kepada jamaah yang datang ke tempat ini, karena jamaah semua capek ya Bu. Katanya 3 hari 3 malam, namun di Cibatu mah tilu puting teh jaipongan. Bener, di lemur uing mah malam pertama dangdut, malam kedua jaipongan, malam katiluna pangaosan. Eta ge nu eucereug. Nu teu eucereug mah malam poe katiluna ngabajidor. Ya, tapi alhamdulillah orang sini. Ibu nggak bosan ngaji Bu? Siang tadi ke sini, kemarin malam ke sini, malam minggu ke sini. Luar biasa, engkau orang-orang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya doakan semua jamaah yang ada di tempat ini diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Bapak sehat? Ini adik-adik sehat? Kantong kering, nasib ya teman. Kantong kering mah nasib guys. Sarua
Alhamdulillah. Biar kantong kering, nasibnya kita sama-sama apa? Kering. Tapi tetap malam hari ini ada kebahagiaan. Alhamdulillah. Puja puji syukur kepada Allah yang selalu semoga senantiasa Allah tancapkan, Allah istiqomahkan di dalam hati dan sanubari kita lewat bimbingan guru dan orang tua kita, Ayah Ki Haji Nandang Permana Atam ini. Alhamdulillah malam ini tadi kalau tausiah mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru kita, Al-Mukarram, Kiai Satiri, Kiai Suhada, dan berikut sambutan pun sudah terwakili oleh tokoh masyarakat sekaligus penasehat Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Bapak Armin. Ya, sama-sama kita doakan beliau-beliau guru-guru kita yang sudah menyampaikan tausiah, semoga selalu diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah. Dan sebab daripada apa yang disampaikannya dijadikan oleh Allah turunnya keberkahan bagi kita semua, amin ya robbal. Salawat serta salam sama-sama kita curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Muhammad. Semoga Allah curahkan kepada kita semua yang duduk pada malam hari ini, yang datang pada malam hari ini, yang melangkahkan kakinya pada malam hari ini, yang duduk pantatnya basah pada malam hari ini. Ada? Basah? Hanet apa ente? Berarti ai tiris aman, ai hanet tanda tanya. Asal bau jengkol jeung petewe kita orang Ciasahan. Semoga senantiasa duduk kumpulnya kita pada malam hari ini datang membawa keberkahan, pulang ke rumah masing-masing ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah, tidak dipulangkan selain membawa kabul hajat dan maksud dari Allah, amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak hadirin jamiah manaqib rahimakumullah. Ibarat malam hari ini kalau pengen tausiah atau menyampaikan sesuatu mungkin sudah sering malam Selasa, betul apa enggak? Setiap istiqomahan malam Selasa di tempat ini sudah sering, tapi pada malam hari ini ada yang spesial bagi kita semua. Alhamdulillah, kalau diumpamakan ada suatu syair atau lagu, mau ngelagu sedikit arek deing suarana goreng deing lain penyanyinya, benar apa enggak? Nanti jawab bareng-bareng ya. Pada malam hari ini jam berapa sekarang? Jam 11. Ada lagu pada malam hari ini yang spesial sampai jamaah kemarin 3 malam 2 hari. Dari khotmul Quran, kohitanan masal, terus santunan yatim, dilanjut lagi sejuta sholawat berikut maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjut lagi sekarang pada malam yang spesial ini dengan zikir manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir. Masih kuat, masih bertahan, masih ada lagunya pada malam hari ini yang jamaah tunggu-tunggu. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ayo ikutin bareng-bareng, nanti ulangin ya. Kau ku tunggu di ujung malam, kau ku tunggu. Ulangin, kau ku tunggu. Siap, ulangin, siap. Kan ku lebur mimpiku di dalam ridhomu, dalam ridhomu. Akan ku teguk secawan anggur cintamu, agar rindumu datang di hatiku. Jawab bareng-bareng, duhai ayah. Setuju apa enggak? Ayo bareng-bareng. Kau ku tunggu di ujung malam,
ridhomu, dalam ridhomu akan ku teguk secawan anggur cintamu, agar rindumu datang di hatiku. Duhai, duhai, alhamdulillah. Bahagia apa enggak malam hari ini kita dihadirkan oleh guru dan orang tua kita, Ayah Kiai Haji Nandang Permana Tamimi. Bahagia, alhamdulillah. Mohon doanya semoga beliau oleh Allah diberikan nikmat sehat panjang umur, ditambah mustajab dari seluruh doanya. Apa yang beliau cita-citakan semoga senantiasa dimustajabkan oleh Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Terima kasih banyak jamaah. Berikut para panitia, ansor banser, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah membalas segala macam perbuatan dan kebaikan seluruh jamaah. Amin ya robbal. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, kenapa Bu? Hujan? Hah? Enggak. Apa? Oh. Nah, kalau jamaah punya lagu buat ayah, ayah juga punya lagu buat jamaah. Lagu dibalas? Lagu jeruk balas? Nih, lagunya begini. Kini aku sadari, tepuk tangan dong, betapa kau berarti, cinta kasih sayangmu yang suci, yang kau berikan kepadaku selama ini. Kalah bagus ente. Lah iya, kalau murid nggak boleh ngelebihin gurunya ya Bu. Lanjut apa lanjut? Terus gimana lagi? Bunga cinta di hati, ku puja ku sirami, tak mungkin ku lupakan dirimu, bagiku engkau abadi. Tulusnya cintamu, murninya kasihmu, membuat aku terharu. Namun kau pun tahu siapa diriku, tak pantas aku di sisimu. Jamaahku, jamaahku, cintaku, ya. Alhamdulillah, lunas ya, lunas. Lain namun dipuji teu males bisi megar hirungna. Keur males gede hirungna. Alhamdulillah, nggak apa-apa Bu, bersair yang penting rasanya tetap kepada Allah. Nggak apa-apa, senangnya nyanyi ya nyanyi, yang penting eling kepada Allah. Nggak apa-apa ya. Barangkali ada yang nanya tadi, kenapa sih Kiai harus nyanyi, harus sholawat apa? Senang dangdutan, ya itu kan seni Bu, betul nggak? Itu kan seni aja, ya. Tapi kan Rasulullah nggak dangdutan, kan belum ada originnya. Betul apa enggak? Sudah, yang begitu-gitu nggak usah dibahas. Yang penting di mana saja kita berada, lagi duduk, lagi berbaring, lagi berdiri, lagi tidur, lagi nyanyi, lagi di sawah, lagi di kebun, lagi dimanapun, selalu eling kepada, ingat kepada, itu yang paling terpenting, betul? Sholat ingat Allah, macul, ngoret, semua ingat Allah.
Ingat Allah eling. Setuju jamaah? Eling yang penting ya kepada Allah, pasti hati ini tenang, nggak gersang, nggak senang ngelihat aib orang. Betul apa betul? Tutuplah mata dari keburukan, melihat kejelekan orang, tutup ya. Jangan suka sering membuka-bukakan aib orang. Rugi ibadah kita, rugi sholat kita, rugi umroh kita, rugi haji kita, rugi sodakoh kita ketika kita masih suka melihat keburukan. Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana membicarakan keburukannya? Semut yang di seberang lautan tidak kelihatan, gajah di pelupuk mata jelas kelihatan. Ah, keterlaluan. Masih banyak dosa saya, dosa jamaah, banyak apa enggak? Dosa ke suami, dosa ke orang tua, dosa ke guru, dosa ke tetangga, kesalahan ke anak, kesalahan ke istri, banyak. Perhatikan dan renungkanlah itu daripada kita sibuk melihat kekurangan orang. Astaghfirullah baroya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidna ilman nafi'a wa amalan makbula wa wafiqna taubatan nasuha. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbi zidna ilman nafi'a wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sebentar saja, jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti tempat sebenarnya. Astaghfirullah Rabbi zidna ilman nafi'an wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Barang siapa dunia tujuannya, niscaya nanti kan bakal sengsara. Namun siapa Allah tujuannya, niscaya nanti kan bahagia. Di saya nanti kan bahagia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
tujuan, akhirat tujuan. Kita di dunia ini sebentar, betul ya Bu? Maka nikmatilah hidup ini dengan rasa syukur kepada Allah. Jangan gundah, jangan gulana, agar hati kita diisi oleh Allah. Bu, surga itu gampang, yang susah itu jadi hamba, betul nggak? Yang sulit itu jadi hamba. Kalau surga dan neraka itu rahmat Allah. Tapi sebelum kita ini ke surga, ingin mendapatkan surga, perjuangkan bagaimana kita dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pengen jadi hamba Allah, ya begini caranya. Betul apa enggak? Kumpul bersama orang yang soleh, kemarin baca Quran, betul itu? Itu caranya kita ingin menjadi hambanya Allah. Ikut bersama orang yang dicintai oleh Allah, bertawasul, bermahabbah kepada wali-walinya Allah, kepada ulama-ulamanya Allah. Semoga saya dan jamaah kecipratan barokahnya beliau, sehingga saya yang batu koral, ibu yang batu koral, jamaah yang batu koral, ikut dikelompokkan dan digabungkan bersama orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Kalau sudah menjadi hambanya Allah, hei orang Ciasahan, mau pilih surga yang mana? Dipersilahkan. Amin Allahumma amin Allahumma. Bu, di surga juga nggak enak kalau nggak ketemu Allah, betul apa enggak? Karena puncak tertinggi dari tujuan hidup manusia bukan surga, tapi bagaimana keindahan ketika kita berjumpa dengan Sang Pencipta, yaitu la ilaha illallah. Ibu, sedikit lagi ya, masih ridho, masih ikhlas, sedikit lagi ya. Ketika kita masuk ke sebuah rumah, lalu di dalam rumah itu disediakan fasilitas yang memadai, kolam renangnya ada, kasurnya empuk, bahkan furniturnya serba elek, serba mahal, semua makanan disediakan, tapi kita tidak mengenal, tidak tahu siapa yang punya rumah. Enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak. Lalu apa yang kita lakukan? Mencari tahu, betul? Ini rumah punya siapa? Selama ini saya dikasih makanan ini dari siapa? Kok fasilitas begitu lengkap, ini siapa yang memberikan? Itulah seharusnya kita sebagai hamba tahu terima kasih. Tahu terima kasih. Tahu terima kasih. Ibu bisa melihat bayar apa enggak? Bayar apa enggak? Oksigen yang kita hirup bayar apa tidak? Berapa harga oksigen satu tabung sekarang itu? 750.000 ya Ustaz. Oksigen satu tabung 750.000, betul. Tapi kita hirup setiap saat gratis, betul nggak? Betul nggak? Gratis. Bahkan gas dari bawah bebas. Ada yang bunyinya merdu, ada yang juga ayah hitut sopan, ayah hitut haram jadah, ayah hitut kurang ajar. Ayah hitut sopan makan Bu. Soraan hitut sopan mah. Tiba-tiba meledak we bahu. Eta nuk itu biasanya Pak Amil. Hitut sopan, hitut kurang ajar kumaha ieu jamaah keur cicing wiridan tiba-tiba dut we. Eta hitut kurang, ari hitut haram jadah keur mah gede. Bau keluar di bukur-bukurna. Eta ngaranna hitut haram. Tapi semua itu gratis, cuma-cuma diberikan oleh Allah. Pernahkah kita berpikir untuk terima kasih? Benar nggak? Jadi hidup ini bukan sekedar uang. Hidup ini butuh kita yang namanya rasa syukur kepada siapa orang yang sukses. Dialah manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Ibu mau sukses? Bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Terima kasih. Bagai jamaah Manaqib punya slogan, Allah Maha Baik. Coba jawab, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Allah Maha Baik. Kita tinggal di Ciasahan, inilah takdir Allah. Tidak ada yang minta. Betul apa enggak?
tiba-tiba begitu cerot lahir, buset ini orang leuweung. Betul nggak itu? Ketika cerot lahir, alhamdulillah ada di istana. Bener apa enggak? Semua tidak ada yang meminta. Ibu, anak kita hanya titipan dari Allah. Ibu hanya numpang membesarkan di dalam perut itu. Betul nggak? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Mata kula pusing-pusing teh ku anak Bu, da urang mati bang katitip. Urang mati bang katitipan, nu penting bisa ajarkeun, teu bisa ngajarkeun titip kanu bisa ngajarkeun. Setuju? Da lain anak ibu tapi titipan ti Gusti. Kok bisa gitu ayah bener lamun ngarasa anak ibu, anak bapak, ngarasa teu bapaknya irung. Ngarasa bapaknya irung, sugan baheula keur jaro beuteung diemple-emple. Lamun bapak nu nyieun irungna pirakoy nu pesek. Bener apa bener? Henteu terbalik. Ngarasa bapak ieu nyeun buuk, jang anak urang, ibu ngarasa. Syukur Bu, alhamdulillah malam Senin saya sampaikan kemarin. Alhamdulillah rambut yang manjangin cuman rambut yang atas. Bayangkan mundur handap paranjang Bu, kudu dikepang, kudu direbonding segala rupa. Betul apa betul? Riweuh apa riweuh? Lah riweuh busot, dubar kabir ka mana-mana. Sok mikiran tara kadinya. Cuma duit we jeung duit. Betul apa betul? Duit. Di mana kamu wahai duit? Duit. Semua orang mencari. Gimana lah? Oh, boleh lah. Coba renungkan itu, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ila akhiril ayat. Coba tafakurin, betul enggak? Kuku manjangan, untuk bener apa bener? Bu, untung hitut dihandap sih ya. Bayangkan namun hitut tina sumut. Ini ngaji supaya kamu bersyukur, jangan mengeluh. Karena maulid isinya adalah akhlak hablu minallah, kepada Allah kita harus baik. Ketika kita hidup mengeluh, sama kita orang yang tidak punya akhlak kepada bener gak? Orang sama Allah ibu udah sempurna kok. Sempurna apa enggak? Luar biasa. Sempurna Tuhan menciptakan Maona cantik jelita. Oh, sempurna kok bikin orang. Kadang-kadang ibu udah cantik masih pengen kayak orang. Ada yang begitu di sini? Ada yang senang sama si Al. Andaikan ayah suamiku, cek ayah dijawab hanya kal sia lain pamajikan aing. Betul gak gitu Bu? Bu, syukur Bu, Mas Al ibu adalah suaminya. Terus istrinya siapa namanya Kay? Andin. Andin adalah istri bapak. Jadi Al dan Andin ada di rumah masing. Tapi kan buluk ya. Pemajikan salaki uing meburik. Gampang Bu. Bu, hayang buka salaki kasih hayang meli poster ayah tuh di situ. Bapak hayang boga pamajikan gelis meuli poster Luna Maya. Jadi ketika bapak papanggih jeung pamajikan, tutup bungutna buru-buru ke Luna Maya. Tutupan beungeutna. Aing bega ngeliat ningali beungeut sia, mendingan ningali beungeut Luna Maya. Alhamdulillah, jangan ribet.
Jangan ribet-ribet hidupmu. Ibadah juga lakukan saja apa yang kita bisa, yang kita mampu. Islam tidak memberatkan hambanya. Betul apa betul? Yang penting buat apa amalan banyak kalau cuma 3 hari? Wiridan 1000 kuat saminggu. Eta ge lamun keur pusing. Bener apa bener? Udah nggak apa-apa, seenaknya aja rasanya. Senangnya 3, mampunya 7, mampunya 11, yang penting continue terus menerus, istiqomah terus, baik dalam keadaan susah tetap zikir, senang tetap zikir. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayah teloba amalan bismillah. Dari kiai ayah tuh dikasih bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama kamu dang, rek sakali, rek 11 kali, rek 30 kali, rek 101. Silahkan, no penting jalan ke dawang ke tiap har. Osok itu bu, osok ke masjid, osok tahajud, osok hudang puting, osok gitu nah. Osok kiai, jawabannya osok tapi tambahan kiai. Osok tahajud, osok kiai jawabannya. Ulah osok tuh ngawadul. Osok sholat penting. Jadi no osok saha? Tuh atau kudu cerdas dari murid mah. Jadi lamun guru nanya paham murid, paham guru gitu. Jadi yang paham siapa? Dari geus paham mah jadi guru urang. Pugu urang jadi murid tuh paham-paham. Betul apa betul? Gitu. Tong eleh ini nah, tong eleh akal. Osok tahajud, osok kiai. Jadi nu osok itu kok repot. Alhamdulillah. Ayo sekarang kita sama-sama wiridan karena ini sudah malam ya. Mohon maaf lamun ngomong mah resep lahnya. Ngomong geus kapangijun kabogoh kieu mah geus resep lah pokona mah. Ya kan kabogoh uing kabeh aya 70 tahun, 80 tahun aya aki-aki kabeh kabogoh uing. Amin ya rabbal. Semoga kumpul dunia, kumpul di akhirat. Yusyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Manusia akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Amin ya rabbal. Cinta kepada Rasul, semoga kita kumpul bersama dengan Rasulullah. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.